Setelah kita membahas berbagai hal menarik dari game Fallout serta teaser dan trailer yang dirilis oleh Prime Video, akhirnya series tersebut kini bisa kita tonton dengan total 8 episode. Sebelum kita breakdown secara penuh dan membahas mengenai ending dari series ini, kita akan review terlebih dahulu series dari Fallout. Fallout ini adalah series yang diadaptasi dari game dengan judul yang sama yang disutradarai oleh Jonathan Nolan dan diproduksi oleh Kilter Film serta dibantu oleh Bethesda dalam pengembangannya. Film ini menceritakan 200 tahun di sebuah dunia pasca perang nuklir di mana kini manusia harus bertahan setelah perang tersebut. Sebagian manusia ini berada di dalam sebuah vault, yaitu sebuah tempat perlindungan raksasa yang dibuat dan diciptakan oleh Vault-Tec, yaitu sebuah perusahaan raksasa yang berfokus menjual berbagai produk-produk di universe Fallout. Namun sebagian besar manusia yang kurang beruntung justru harus bertahan hidup dengan kondisi dunia yang kacau setelah perang nuklir, di mana yang lemah akan mati dan yang kuatlah yang dapat bertahan dalam kengerian tersebut di dunia permukaan, atau biasa disebut sebagai Wasteland. Manusia-manusia yang bertahan di permukaan pun menciptakan faksi-faksi mereka masing-masing. Di antaranya memiliki tujuan yang baik, yaitu membentuk kembali negara Amerika secara bertahap. Dan sebagiannya hanya menjadi faksi-faksi atau komunitas kecil yang tujuannya hanya satu, yaitu berusaha bertahan hidup dengan berbagai cara. Ada yang mencuri, menjara secara berkelompok, bahkan membunuh dan memakan manusia lainnya. Di mana dunia di universe Fallout benar-benar terlihat kacau. Series ini sendiri adalah series adaptasi game yang sangat unik karena memiliki 3 karakter utama yang mewakili 3 kehidupan berbeda. Yang pertama ada Lucy, yaitu seorang wanita yang begitu naif dan mewakili kehidupan para Vault Dwellers. Lalu ada Maximus, yaitu seorang prajurit ambisius yang mewakili kehidupan anggota faksi khususnya untuk Brotherhood of Steel. Dan Ghoul yang mewakili kehidupan seorang bounty hunter yang tidak terhubung dengan faksi apapun dan tidak hanya harus bertahan hidup, melainkan seiring berjalannya waktu, kini Ghoul mendapatkan tujuan hidupnya yang telah lama hilang. Ketika kita membahas sebuah film atau series yang diadaptasi dari game, maka banyak sekali opini para fans dan penonton yang seringkali takut berekspektasi lebih terhadap series tersebut. Karena memang selama ini ada banyak sekali series dan film yang juga diadaptasi dari game namun berakhir mengecewakan dan tidak sesuai dengan keinginan para fans. Begitu juga dengan series Fallout ini yang dirilis di Prime Video, di mana setelah diumumkan dan merilis trailernya, banyak sekali yang takut jika series tersebut akan menjadi series dan masuk ke dalam list-list adaptasi film atau series yang berasal dari game tersampah. Namun hal tersebut tidak terjadi dan bahkan series ini bisa dibilang melampaui ekspektasi saya sebagai gamer yang memainkan game Fallout. Tidak bermaksud mengecilkan film atau series adaptasi game lainnya, namun beberapa dari film dan series tersebut seringkali memaksakan agenda-agenda yang kurang disukai oleh para fans sehingga berakhir mendapatkan review yang cukup sangat buruk. Namun hal tersebut tidak terjadi pada adaptasi series Fallout, karena justru series ini tidak memaksakan agenda-agenda tertentu di dalamnya. Banyak yang berpikir jika series Fallout akan berakhir buruk karena menghadirkan Lucy sebagai karakter utama di dalamnya, di mana dia adalah seorang wanita. Karena pada banyak game dan series Fallout, karakter yang dimainkan oleh para player adalah pria. Namun hal ini justru menjadi daya tarik untuk seriesnya, karena justru Lucy yang diperankan oleh Ellie Parnell yang menjadi penyeimbang untuk series ini. Dimana karakter utama di series ini sendiri ada 3, yaitu Ghoul, Lucy, dan Maximus. Malah tanpa kehadiran Lucy pada series Fallout, akan terasa sangat kurang. Para cast pada series ini juga menggambarkan kondisi dunia pasca Great War dengan sangat baik, bahkan seperti pada gamenya, di mana kita diajarkan untuk tidak terlalu percaya pada sembarang orang, karena akan ada banyak sekali orang-orang yang memiliki niat jahat kepada kita sebagai player. Dengan kondisi dunia yang begitu buruk, tapi masih ada orang baik yang tersisa. Dan di series inilah kita akan terus melihat bahwa ketika dunia semakin terlihat gelap, harapan akan selalu ada. Series Fallout sendiri terbilang unik karena intensitas ketegangan yang didapatkan tidak terjadi pada saat adegan pertarungan dengan skala yang cukup besar. Namun malah pada bagaimana para karakter ini berusaha menghadapi masalah mereka masing-masing untuk bertahan di dunia yang hampir tidak mendukung kehidupan manusia dengan baik. Lucy yang sial karena kenaifannya, Maximus yang mendapatkan masalah karena ambisinya, dan Ghoul yang seringkali gagal karena membuang sifat kemanusiaannya. Di mana masalah-masalah ini selalu terjadi dan mereka hadapi. Kemudian chemistry dari ketiga karakter ini juga terlihat sangat begitu kuat, sehingga kita sebagai penonton pasti akan menyukai salah satu atau bahkan ketiga karakter utama pada series Fallout. Oh ya, game Fallout selalu menghadirkan misteri di balik dunia yang kacau di Wasteland. Begitu pula pada seriesnya. Nah,
Misteri-misteri tersebut juga terungkap pada 2 episode sebelum series ini berakhir, di mana akan ada plot twist yang bagi kebanyakan dari kita pasti tidak akan menyangka siapa villain sebenarnya pada series ini. Dan saat terungkap siapa musuh utama yang muncul, maka kita akan kaget dan sangat terkejut. Oh, ternyata dia toh dalang dari semuanya. Nah, saya pribadi justru sangat menyukai pendekatan cerita dari series Fallout dibandingkan gamenya. Karena series ini justru menutupi celah-celah pada game Fallout sebelumnya, di mana beberapa gamenya sendiri berada di universe yang berbeda. Jadi kita sebagai penonton casual akan sangat cukup kebingungan dengan berbagai perbedaan-perbedaan tersebut ketika kita memainkan gamenya secara berurutan. Namun justru series Fallout memiliki pendekatan cerita yang cukup mudah dicerna untuk para penonton casual. Jadi para penonton casual yang sebelumnya tidak bermain game Fallout itu tidak usah khawatir atau takut tidak memahami cerita dari series Fallout. Karena cerita pada seriesnya sendiri tidak serumit cerita pada gamenya. Dan alih-alih menggunakan cerita yang amati tiruplek-ketiplek pada gamenya, series ini justru seperti sebuah cerita origins yang dapat menghubungkan cerita pada gamenya itu sendiri yang memiliki banyak celah-celah. Setelah story, kita akan membahas kostum, desain, dan dunia yang dihadirkan, dan sinematografi yang ada di dalam seriesnya. Jadi series Fallout bisa dibilang menjadi salah satu series yang merupakan adaptasi game yang sangat jauh akurat dibandingkan sirip yang diadaptasi dari game lainnya. Karena menghadirkan kostum, shoot, bangunan, dan bahkan item-item yang memang ada pada gamenya. Dimana ini adalah hal yang jarang dimunculkan pada series maupun film lainnya yang hanya meminjam nama karakter lalu mengubah-ubah banyak aspek dari karakternya seenak jidat dan malah menambahkan plot hole di dalam filmnya. Tidak usah saya sebutkan apa judul dari film maupun series dari adaptasi game tersebut. Kalian bisa tulis di komentar. Nah, pada series Fallout, hal tersebut justru tidak terjadi. Alih-alih membuka plot hole baru, justru plot hole pada gamenya ditempel dengan sangat baik dengan berbagai item-item dan juga berbagai adegan yang dimunculkan pada series ini. Secara sinematografi, series dari Fallout ini menampilkan elemen-elemen yang justru lebih film dibandingkan cinematic trailer pada game Fallout. Saya tidak mau mengomentari banyak untuk hal ini karena memang sudah sangat cukup baik, perfectos, indah, dan numero uno. Oke, setelah kita membahas berbagai kelebihan series Fallout, maka kita akan membahas kekurangannya. Nah, jika kebanyakan series atau film adaptasi game memiliki kekurangan dari segi penampilan, karakter, cerita origin, dan desain kostumnya, maka series Fallout memiliki kekurangan hanya pada satu aspek menurut saya, yaitu pace yang terlalu cepat untuk eksekusi adegan pertempuran yang sangat saya tunggu-tunggu. Padahal adegan ini juga ditampilkan di trailernya, dan saya sendiri menunggu bagaimana pertempuran epik yang dimunculkan dalam seriesnya nanti. Dengan menceritakan bagaimana faksi ini dan itu bertempur dengan sangat epik. Namun ketika adegan tersebut muncul, pertarungannya tidak terasa apapun. Seperti hanya menjadi bumbu tambahan di series ini, dan lenyap begitu saja. Kemudian dilanjutkan dengan hubungan cerita antara Lucy, Gold, dan juga Maximus. Seandainya adegan pertempurannya digambarkan dengan cukup lama, maka ini akan menjadi series yang perfectos dari banyak aspek. Mulai dari drama, desain kostum, sinematografi, dan adegan pertempurannya. Namun eksekusi di adegan tersebut malah kurang. Terlihat lenyap begitu saja. Namun tentunya hal ini dapat diobati dengan ending pada cerita series Fallout, di mana sepertinya akan berlanjut pada season kedua, yang sepertinya akan mengeksplor salah satu setting tempat dalam game Fallout yang lain, yaitu bisa kalian tonton langsung di Prime Video. So, itu tadi adalah review kita untuk series Fallout yang memiliki total 8 episode. Kalau misalkan kalian sudah menonton seriesnya dan punya pendapat lain, bisa kalian tulis di komentar ya Universe. Anyway, terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai habis. Terima kasih juga telah bergabung di membership community. Dan terima kasih juga atas support yang telah kalian berikan. It's time to me to sign out. Aku Zaganos bareng Bang Eka. Stay safe and until next time.